Destinasi trip kita kali ini adalah ke Karimun Jawa, sebuah pulau indah di lepas pantai Jawa. Sebenarnya gue udah sering dengar tentang betapa bagusnya pulau ini. Lihat video-video dan foto-foto sih memang kelihatannya tempat ini bagus banget. Tapi banyak juga yang bilang kalau kesananya itu susah, ribet, apalagi kalau bawa anak-anak. Nah, di video ini gue bakal tunjukin kalian bagaimana caranya ke Karimun Jawa. Dan gue akan kasih tahu ke kalian apakah perjalanan ke Karimun Jawa ini worth it atau tidak. Kita memulai perjalanan kita naik mobil dari Semarang ke Jepara selama 2 jam. Jalannya cukup mulus, tidak harus melewati jalan yang sempit atau bergeronjal. Sampai di terminal feri ada tempat untuk penginapan mobil. Harganya 40.000 per hari. Kendaraan kalian bisa dititipkan di sini dengan aman. Cuman sayangnya area parkir ini agak terbuka, jadi ya mobil kita bakalan kena panas atau hujan seharian. Mereka juga punya peraturan kalau kita tuh harus ninggalin kunci. Untuk menyeberang ke Karimun Jawa kita naik kapal namanya Bahari Express. Kita memilih tiket VIP yang harganya 200.000 per orang sekali jalan. Kalau yang normal harganya 150.000 per orang. Kalian bisa beli tiketnya langsung di pelabuhan atau kalau mau lebih gampang langsung beli dari app-nya mereka. Di situ kita juga bisa langsung milih kursinya mau yang mana. Kursinya nyaman, lumayan besar juga. Ada meja lipat buat makan. Tapi mereka nggak menyediakan makan ya, cuman untuk kalau lu mau bawa sendiri aja. Tapi ya kalian kudu siap-siap ombak. Goyangnya lumayan kencang di tengah perjalanan. Menurut gua sih makan sebelum atau sesudah perjalanan aja. Oh iya, sama siap-siap bawa obat anti mabuk kalau yang nggak tahan ombak. Setelah perjalanan 2,5 jam di kapal, akhirnya sampai juga kita di Karimun Jawa. Gila nih guys, air di pelabuhannya aja jernih banget. Biasanya kan kalau di pelabuhan tuh airnya agak putek-putek gitu ya. Tapi di sini bisa biru jernih gitu. Oh ya guys, setibanya kita di sini, kita juga harus bayar tiket masuk Taman Nasional. Nah, mahal sih buat pemegang KTP Indo cuma 7.500 pas weekend. Kalau turis luar lebih mahal. Sama satu lagi nih guys, kesalahan gue pas kesini. Di sini tuh mereka nggak ada taksi atau Grab. Mereka adanya jasa driver, mobil dan motor. Tapi kebanyakan mereka ini udah di booking sama orang lain, jadi transportasi perlu direncanakan sebelumnya. Jangan seperti gue ya, nggak tahu kalau harus booking. Untungnya gue ketemu sama sopir yang sebenarnya udah di booking sama orang lain, tapi dia mau antar kami ke hotel. Soalnya hotel kita cuma 5 menit dari pelabuhan. Cuman biayanya itu kita kena 50.000. Ada shock sih guys, tapi ya mau gimana lagi. Kita menginap di hotel yang namanya Halo Sustainable Hotel. Dan hotel ini luar biasa. Kenapa mereka memakai nama Sustainable Hotel? Sepertinya karena mereka konsepnya alami dan memakai banyak kayu sebagai bahan bangunannya, memberikan suasana yang nyaman dan ramah lingkungan. Plus pemandangannya menghadap laut guys, cakep banget. Gue kasih sedikit tour hotelnya ya. Ini kamarnya yang kita pilih, adalah signature suite. Ada sofa dan 2 ranjang yang cukup besar. Cukup buat kita sekeluarga. Harganya untuk weekend sekitar 700 sampai 800 ribuan. Sudah termasuk breakfast untuk 3 orang. Untuk breakfastnya sendiri standar ya. Pilihan makanan tidak terlalu banyak, tapi asiknya itu kita bisa breakfast dengan view laut. Lokasinya hotel ini juga oke. Tidak jauh dari alun-alun kota dan pelabuhan. Kalau kalian tertarik dengan hotel ini, book via Agoda karena mereka yang paling murah. Gua kasih linknya di bagian deskripsi. Perjalanan naik mobil ke Tanjung Gelam dari hotel itu sekitar 15 menit. Tapi yang bikin kaget biaya pulang perginya kita kena 250.000. Jadi kalau kalian pergi sendiri atau berdua, mending sewa motor jauh lebih hemat. Biayanya cuma kena 75.000 per hari. Kalau kalian mau kesini dengan menghindari keramaian, kalian mendingan datang agak siangan sebelum sunset. Karena begini, turnya mereka di Karimun Jawa itu mulainya dari Pantai Bobi dulu. Lalu mereka ke Bukit Love dan terakhir ke sini ke Tanjung Gelam untuk sunset. Nah, gua kemarin skip Bobi dan Bukit Love karena gua mau menghindari keramaian. Jadi kita ke Tanjung Gelam duluan sebelum yang lain datang. Di sini ada beberapa kios kecil tempat kalian bisa membeli kelapa segar, cemilan, bir atau kopi. Beberapa juga menyediakan beanbag dan ayunan, jadi kalian bisa nyantai dan menikmati angin sepoi-sepoi. Tapi kalian harus belanja dulu ya di kios yang menyediakan fasilitasnya, jadi nggak bisa sembarang duduk.
Hari itu kita putuskan untuk anak-anak tidak berenang dulu, karena kita harus simpan energi untuk island hopping tour besoknya. Jadi mereka main di pinggir pantai aja udah seneng sekali kok. Nyari makan di pulau kecil seperti Karimun Jawa ini bisa dibilang agak susah ya, soalnya pilihannya nggak banyak. Gue lihat di Google Maps di tengah kota ini ada beberapa resto dan cafe, dan satu ini termasuk yang reviewnya bagus. Jadi malam itu kita dinner di Eat and Meet, western food yang vibesnya Bali banget. Katanya sih yang punya bule. Oke juga kok makanannya. Apa karena memang kita udah lapar banget ya, jadi apapun enak gitu jadinya. Kita tutup videonya di sini. Besok kita akan melanjutkan tour island hopping di Karimun Jawa. Jadi pastikan kalian menekan tombol subscribe dan aktivasi notifikasi ya, supaya kalian gak ketinggalan. Oke, see you on the next video.